Anda, menurut majalah Forbes, ada 2.838 miliarder terkenal di dunia, dan 67% diantaranya adalah orang yang sukses dengan usahanya sendiri. Tidak punya dana perwalian, tidak punya orang tua kaya. Mereka memulai dari nol, dan itu seharusnya mengubah pikiran Anda karena itu berarti terlahir kaya bukanlah satu-satunya cara untuk menjadi kaya, benar-benar kaya. Hari ini, kami akan menguraikan 6 jalur paling umum untuk menjadi miliarder mandiri tanpa harus menerima apapun. Beberapa berisiko, beberapa masuk akal, tetapi semuanya membuktikan bahwa Anda dapat menciptakan kekayaan jika Anda bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Sekarang, sebelum kita membahas jalur paling umum untuk menjadi miliarder mandiri, mari kita bahas sisi lain dari persamaan tersebut, yaitu mewarisi kekayaan itu. Karena jika 67% miliarder sukses dengan usahanya sendiri, itu berarti 33% dari mereka terlahir dengan kekayaan mereka sendiri. Tetapi masalahnya, tidak semuanya hitam dan putih. Beberapa miliarder benar-benar terlahir dalam keluarga kaya seperti keluarga Walton. Mereka adalah beberapa orang terkaya di Amerika saat ini, bukan karena mereka sendiri yang membangun Walmart, tetapi karena mereka mewarisi saham perusahaan dari ayah mereka. Lalu ada jenis miliarder yang tidak memulai dengan kekayaan miliaran, tetapi mereka mewarisi cukup banyak uang sehingga bagi mereka, kekayaan mereka hampir pasti akan sampai di sana. Dengan aset yang tepat yang bertambah seiring waktu, uang mereka tumbuh menjadi lebih banyak uang hampir seperti autopilot. Dan terakhir, ada jenis miliarder yang memulai dengan uang tetapi masih harus bekerja keras untuk meningkatkannya. Seperti yang pernah dikatakan Donald Trump, ayah saya memberi saya pinjaman kecil sebesar $1 juta. Ya, pinjaman kecil, orang-orang mengolok-oloknya karena kalimat itu. Tetapi jika Anda berhenti sejenak untuk memikirkannya, mengubah $1 juta menjadi 1 miliar berarti melipat gandakannya dengan 1.000. Itu masih merupakan hal yang luar biasa untuk dilakukan, dan Anda harus membayar kembali pinjaman. Intinya, meskipun tidak semua miliarder merupakan definisi yang jelas dan gamblang tentang kesuksesan mandiri, menjadi miliarder adalah pencapaian yang monumental, tidak peduli dari mana Anda memulainya. Perlu dicatat juga bahwa kekayaan yang diwariskan pun tidak muncul begitu saja. Seseorang menghasilkan uang, mungkin dengan salah satu dari 6 cara yang akan kita bahas di sini hari ini. Ingat teman saya, tidak ada seorang pun di keluarga Walton yang dianggap sebagai miliarder mandiri saat ini. Namun, Sam Walton, ayah mereka, membangun Walmart dari bawah. Dan dia benar-benar melakukannya dengan mengikuti jalur pertama yang akan kita bahas, memulai bisnis dengan pertumbuhan tinggi. Nah, ini adalah rute klasik untuk menjadi miliarder mandiri, jalur para pendiri. Jika Anda ingin tahu seperti apa praktiknya, pelajari Howard School. Ketika pertama kali terlibat dengan Starbucks pada tahun 1980-an, Anda tidak dapat menemukan Starbucks di setiap sudut seperti yang Anda temukan saat ini. Saat itu, Starbucks hanyalah jaringan kedai kopi kecil di Seattle yang bahkan tidak menyediakan kopi. Mereka hanya menjualnya dalam kemasan kantong, jadi Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Namun, ketika Scott bergabung dengan Starbucks pada tahun 1982, ia punya ide gila agar perusahaan itu bisa menjadi nama yang dikenal di seluruh dunia. Dan pada tahun 1987, ia mengambil risiko untuk mewujudkannya dengan mengakuisisi perusahaan tersebut. Namun, membangun Starbucks menjadi seperti sekarang ini butuh waktu puluhan tahun. Puluhan tahun untuk mengumpulkan modal, melakukan ekspansi internasional, dan berinvestasi kembali untuk pertumbuhan. Pada pertengahan tahun 1950-an, Starbucks melantai di bursa saham. Scott memiliki saham yang cukup besar di perusahaan itu, dan seiring dengan meroketnya harga saham selama bertahun-tahun, kekayaan bersihnya pun meningkat hingga akhirnya mencapai miliaran. Jalur pertama adalah cara paling umum untuk menjadi miliarder, tetapi itu tidak terjadi dalam semalam. Namun, jangan anggap ini sebagai hal yang buruk. Oke, $1 miliar adalah uang yang banyak. Jadi, sejujurnya, itu sudah bisa diduga. Pelajaran penting bagi Anda di sini, Aluxer, adalah bahwa alasan para pendiri benar-benar mendominasi daftar miliarder adalah karena mereka dapat melihat potensi di mana orang lain tidak melihatnya dan berinvestasi puluhan tahun sebelum hasil yang sebenarnya tiba. Memulai bisnis dengan pertumbuhan tinggi itu sulit. Kebanyakan orang gagal. Namun, jika Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, keuntungannya tidak seperti yang lain. Itulah sebabnya sebagian besar miliarder yang merintis usaha sendiri mengikuti jalan ini. Nah, mengembangkan perusahaan sendiri adalah salah satu cara untuk menjadi miliarder. Namun, Anda tidak harus selalu mengerjakannya sendiri. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah memiliki sebagian dari perusahaan yang tepat. Dan itulah sebabnya, jalan kedua untuk menjadi miliarder yang merintis usaha sendiri adalah dengan memiliki bisnis. Bukan sebagai investor pasif, tetapi sebagai seseorang yang memiliki saham yang berarti dalam bisnis yang berkembang. Ambil contoh Steve Jobs, kebanyakan orang berasumsi ia menjadi miliarder karena Apple, tetapi itu sebenarnya tidak benar. Pada tahun 1986, Jobs benar-benar membeli Pixar dari orang yang menciptakan Star Wars hanya dengan $10 juta. Tentu saja, dia bukanlah seorang sutradara, dan dia bukanlah orang yang menulis Toy Story atau menganimasikan Finding Nemo. Di Pixar, Jobs pada dasarnya adalah seorang yang memiliki ide-ide cemerlang, seseorang yang memiliki visi, koneksi, dan
dan kemampuan untuk memimpin orang. Pixar melantai di bursa saham pada tahun 1995 dengan mengandalkan kesuksesan Toy Story. Dan karena Jobs memiliki sekitar 80% saham perusahaan, sahamnya tumbuh menjadi lebih dari $1 miliar dalam waktu singkat. Ketika Disney kemudian mengakuisisi Pixar pada tahun 2006, Jobs mendapat pembayaran hampir $4 miliar, yang lucunya malah mengubahnya menjadi pemegang saham terbesar Disney. Jadi, itulah kekuatan kepemilikan. Itu menciptakan pengaruh. Jobs tidak melakukan pekerjaan kreatif sehari-hari. Tetapi dengan menjadi pemilik Pixar, dia memanfaatkan sisi positif dari semua yang dibangun perusahaan. Tentu saja, jalan ini bisa sangat berisiko karena jika Anda memiliki perusahaan yang buruk, biasanya itu berarti berita buruk. Namun, jika Anda memiliki visi untuk mengidentifikasi peluang bernilai miliaran dolar, keberanian untuk memasang taruhan berisiko tinggi, dan disiplin untuk membiarkan orang-orang berbakat melakukan yang terbaik, Anda dapat mencapai puncak dari manapun Anda memulai. Jika Anda ingin mulai membangun keterampilan yang tepat untuk membantu Anda menemukan dan memanfaatkan peluang tersebut, disitulah aplikasi Alux hadir. Ready to grow your business? Download Alibaba.com and find factory level prices. Selama aku ikut di acara konsultasi ini, aku jadi tahu ternyata untuk kuliah ke luar negeri itu nggak sesusah apa yang Manfaatkan peluang tersebut, disitulah aplikasi Alux hadir. Pernahkah Anda menginginkan satu tempat untuk menemukan semua yang Anda butuhkan untuk membangun kehidupan terbaik Anda? Nah, di dalam aplikasi kami, Anda akan menemukan pelatihan praktis tentang kewirausahaan, membangun kekayaan, negosiasi, komunikasi, dan keuangan pribadi. Anda juga akan menemukan pelajaran tentang hal-hal yang membuat Anda tetap tajam, seperti pola pikir, disiplin, kebugaran, dan motivasi. Namun, yang membuat aplikasi Alux begitu hebat adalah aplikasi ini bukan sekadar teori. Oke, maksud saya, kami telah mendatangkan pakar kelas dunia, orang-orang yang biasanya mengenakan biaya ribuan dolar untuk waktu mereka, dan mereka membagikan pengetahuan mereka dalam pelajaran langkah demi langkah yang dapat langsung Anda terapkan dalam bisnis, karir, atau kehidupan pribadi Anda. Jika Anda serius ingin membangun masa depan dengan cara Anda sendiri, ini adalah tempat terbaik untuk memulai, teman saya. Untuk mempermanis kesepakatan, cukup unduh aplikasinya dan pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan Anda. Jadi, silakan ambil risiko itu, oke, karena berinvestasi pada diri sendiri adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Baiklah, teman saya, sekarang, mari kita kembali ke video, oke. Jadi, jalan ketiga bukan hanya cara untuk menjadi miliarder. Ini adalah jalan untuk menjadi orang terkaya di dunia, dan selalu seperti itu. Jika Anda melihat sejarah, kekayaan terbesar hampir selalu datang dari orang-orang yang berada di garis depan teknologi baru. Selama revolusi industri, itu adalah baja, minyak, dan rel kereta api. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, dan Cornelius Vanderbilt adalah orang-orang terkaya di era mereka karena mereka mengendalikan teknologi yang mengubah dunia. Selama revolusi komputer, itu adalah Bill Gates dan Larry Ellison. Maju cepat ke hari ini dan tidak ada yang berubah. Oke, kekayaan terbesar di zaman kita juga datang dari teknologi. Lihatlah Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk. Maksud saya, mereka mungkin orang terkaya dalam sejarah karena mereka mendorong batasan mobil listrik, mobil otonom, perjalanan luar angkasa, dan sekarang kecerdasan buatan. Intinya sederhana, memulai dan memiliki bisnis tradisional bisa membuat Anda kaya. Namun, jika Anda ingin membangun kekayaan sebesar mungkin, Anda melakukannya dengan memanfaatkan gelombang industri baru sebelum menjadi arus utama. Jalur ini adalah yang paling menguntungkan, tetapi juga yang tersulit dari semuanya karena Anda harus menciptakan nilai dari sesuatu yang mungkin tidak dipahami oleh 99,99% orang. Namun, lihatlah sekeliling dan itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang terkaya dalam sejarah. Mereka melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah itu AI, energi terbarukan, bioteknologi, atau luar angkasa. Dan mereka membangun perusahaan yang berskala global di sekitar teknologi tersebut. Jika Anda berhasil memenangkan salah satu perlombaan ini, nama Anda akan tertulis dalam buku sejarah, teman saya, dan dompet Anda akan berterima kasih. Nah, jalan keempat menuju status miliarder adalah ketenaran. Namun, sebenarnya ada dua akar di sini, oke. Yang pertama adalah jalan mega bintang yang sangat langka. Orang-orang seperti Taylor Swift, yang menjadi begitu dominan secara budaya, sehingga tour, master, dan kesepakatan lisensinya membuatnya menjadi miliarder dengan sendirinya. Namun sejujurnya, Taylor agak seperti pengecualian. Jalan yang lebih umum adalah memanfaatkan ketenaran Anda karena Anda memiliki pengaruh dan audiens yang loyal. Anda dapat mengubahnya menjadi produk, bisnis, dan investasi yang jauh melampaui bakat asli Anda. Lihat saja contoh-contoh ini. Oke, kekayaan Michael Jordan yang sebenarnya berasal dari kemitraannya dengan Nike dan merek Air Jordan yang masih terjual miliaran dolar setiap tahun. Rihanna menjadi miliarder karena ia menggunakan pengakuan globalnya untuk meluncurkan Fenty Beauty. Kanye West, dengan semua kontroversinya,
membangun Yeezy, salah satu merek fashion paling berpengaruh dalam dekade ini dan itu mendorong kekayaan bersihnya menjadi miliaran. Dan daftarnya terus berlanjut. Oke, Cristiano Ronaldo, Oprah, Dr. Dre, Kim Kardashian, Roger Federer, LeBron James, mereka semua adalah selebritas yang tidak menjadi kaya karena alasan mereka menjadi terkenal. Dan itulah inti sebenarnya di sini. Ketenaran dapat membuat Anda kaya, tetapi memanfaatkan ketenaran itu dapat membuat Anda kaya, menjadi miliarder, jika Anda melakukannya dengan benar. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sekarang, jalan kelima menuju status miliarder lebih lambat, lebih tenang, dan dalam banyak hal, lebih sulit diikuti orang daripada memulai atau bahkan memiliki perusahaan. Cara umum berikutnya untuk menjadi miliarder mandiri adalah melalui investasi. Jalan ini adalah tentang kesabaran. Tidak ada yang lebih baik dalam hal ini selain Warren Buffett. Pada tahun 1950-an, Buffett memulai dengan tabungan lebih dari $100.000, uang yang diperolehnya dan diinvestasikan sejak ia masih remaja. Dan strateginya sangat sederhana. Ia membeli perusahaan bagus yang menurutnya dinilai rendah. Ia mempertahankannya selama beberapa dekade, dan ia membiarkan kekuatan peracikan itu bekerja dengan sendirinya. Ya, itu sedikit penyederhanaan yang berlebihan, tentu saja, tetapi pada dasarnya itulah cara Buffett mengembangkan Berkshire Hathaway menjadi salah satu kendaraan investasi paling sukses dalam sejarah. Secara harfiah, oke, jika Anda membeli saham Berkshire senilai $1.000 pada tahun 1965, nilainya akan lebih dari $30 juta saat ini. Itulah kekuatan eksponensial dari peracikan. Tetapi, mari kita perjelas hal ini, oke. Sangat sedikit orang yang mencapai level Buffett hanya dengan membeli dan memegang saham. Dia pengecualian, bukan aturan. Dan dia bahkan tidak melewati batas miliarder sampai dia berusia 50-an. Tetapi pada saat yang sama, berinvestasi juga merupakan salah satu sifat paling umum di antara para miliarder, baik yang mandiri maupun tidak. Karena begitu mereka membangun kekayaan melalui cara lain. Berinvestasilah yang membuat kekayaan mereka terus bertambah. Jadi, jangan anggap jalur ini sebagai kota-kota terisolasi yang harus Anda pilih. Pada kenyataannya, sebagian besar miliarder memadukannya. Mereka mungkin membangun atau memiliki perusahaan, tetapi mereka juga menggunakan uang mereka untuk bekerja. Jadi, berinvestasi tidak selalu menjadi cara Anda memulai perjalanan, tetapi hampir selalu menjadi cara Anda mempertahankannya. Tentu saja, berinvestasi tidak hanya berarti membeli saham dan menunggu puluhan tahun hingga peracikan berhasil. Cara berikutnya yang dilakukan orang untuk menjadi miliarder mandiri adalah melalui investasi yang terdiversifikasi. Artinya, Anda menyebarkan modal Anda ke real estate, ekuitas swasta, instrumen utang, bisnis yang sedang berjalan, dan bahkan usaha eksperimental yang masing-masing berpotensi meroket nilainya. Contoh menarik dari hal ini adalah seorang miliarder bernama Kenneth Bryant-Darr. Ia adalah tipe miliarder yang terkenal karena tidak menonjolkan diri, tetapi di balik layar, ia diam-diam membangun salah satu kekayaan paling terdiversifikasi di dunia. Darr telah mengembangkan seluruh kota di Kepulauan Cayman, berinvestasi dalam utang negara dan sekuritas yang dijaminkan kembali dengan hipotek, mengambil alih saham besar di perusahaan tembakau raksasa, bahkan menggelontorkan ratusan juta dolar untuk penelitian ilmu saraf. Kekayaannya tidak terikat pada satu taruhan. Itu adalah jumlah dari lusinan permainan yang dipilih dengan cermat di berbagai industri, kelas aset, dan benua. Masing-masing membangun kekayaannya. Sekarang, sebagian besar miliarder akhirnya mengadopsi pendekatan ini karena pendekatan ini membuat mereka tidak akan pernah terpuruk dan tetap mendapatkan peluang untuk berkembang di berbagai bidang. Satu kesuksesan mendanai kesuksesan berikutnya. Dan tak lama kemudian, Anda telah membangun portofolio yang sangat kuat, yang terus tumbuh hampir seperti autopilot. Itulah hal terbaik tentang diversifikasi. Jika diberi cukup waktu dan langkah yang tepat, diversifikasi akan menjadi ketapel dan jaring pengaman. Jadi, itulah 6 cara paling umum untuk menjadi miliarder mandiri. Pada akhirnya, kisah setiap miliarder terlihat berbeda di permukaan, tetapi benang merahnya adalah ketahanan, kegigihan, dan strategi. Anda tidak perlu mengikuti setiap jalan yang telah kita bahas, tetapi Anda dapat belajar darinya dan menggunakan pelajaran tersebut untuk membangun versi kesuksesan Anda sendiri. Baiklah, Luxer, saya harap video ini memberi Anda kejelasan dan inspirasi. Dan jika ya, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menonton video kami yang lain untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Dan jika Anda serius ingin membangun keterampilan yang dapat membawa Anda ke status miliarder,